Apa yang pagi ini umat-Mu lakukan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik. Biar semua ini sungguh-sungguh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Karena kami percaya segala sesuatu datangnya dari Tuhan, segala sesuatu hanya oleh Tuhan, dan segala sesuatu kami hanya kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, hari ini kalau ada umat-Mu yang sedang mengalami kesusahan apapun, kami yakin bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kami yakin penyertaan-Mu selalu sempurna buat hidup kami. Terima kasih Bapak. Sekarang berbicaralah lewat firman-Mu, hamba-Mu yang terbatas, yang tidak memiliki apapun dan bukan siapapun, kalau boleh ada di GBI Goshen Blessing di tempat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Mari berbicaralah. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Bahkan yang kehilangan pengharapan, firman-Mu sumber pengharapan. Yang tak pernah sedetik pun mengecewakan dan meninggalkan hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau mengerti untuk kami tetap hidup dalam jalan-jalan-Mu Bapak. Demi nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur pada Tuhan boleh kembali ada di Goshen Blessing di tempat ini. Semua ini karena anugerah Tuhan. Thank you Pastor Lukas Suprayitno dengan diaken yang ada tentunya. Ya, para pelayan yang ada di tempat ini. Yang belum kenal, saya punya nama Rubin Ong. Ya, kenapa Ong? Urusan papa saya. Ya, Bapak Ibu ya, sebab papanya Ong jadi anaknya ikut-ikutan Ong juga. Nah, karena waktu saya nggak terlalu panjang, saya kira-kira mungkin 35 menit Kak, saya dikasih waktu ya, 40 minutes kali ya kira-kira. Nah, saya bukan tipikal orang, percayalah, yang datang dengan hati sok tahu, sok pinter, sok jago, sok paling rohani, sok paling hebat. Sama sekali enggak. Ya, sama sekali enggak. Saya datang as a minister sebagai seorang pelayan Tuhan. Saya hanya mengembalikan saja pada jalan-jalan yang ada di firman supaya kita tetap kuat. Nah, hari ini saya tergerak sekali untuk kita coba belajar tentang pengertian jalan Tuhan. Katakan pengertian Bapak Ibu. Sekali lagi pengertian. Sebab gini, pengertian jauh lebih penting daripada hanya kita main perasaan dalam Kristus. Ya, perasaan gak apa-apa Bapak Ibu ya, kan Tuhan ciptakan perasaan. Tapi kan perasaan itu dikuasai oleh apa? Panca indera, meraba, mencium, melihat, kemudian mengecap dan sebagainya. Ya, bayangkan, bangsa kita kalau gak hati-hati bisa terkoyak gara-gara orang diobok-obok perasaannya. Misalnya berita hoaks. Misalnya, ya memang berita hoaks sudah ada di Alkitab. Sebab pertama kali nenek moyang kita dengar hoaks, namanya Hawa. Ya kan, itu berita nggak jelas itu. Nah, perasaan kita kan gampang berubah, Bapak Ibu. Bapak Ibu begini, lagi makan begitu makanan nggak enak, kita bisa marah loh. Bayangkan. Ya, cuaca begini kan enak ini, ibadah sejuk, ini kayak di Swiss, bayangkan. Coba ya, lampunya kayak ada saljunya lagi, persis kayak di Swiss loh Pak ya. Makanya tolong kalau ibadah bawa jaket saja kalau kedinginan. Sebab dari cara duduknya beberapa kedinginan sih kayaknya ya. Nah maksudnya ini, cuaca, suasana, maksudnya suhu di sini dingin. Ya karena ada pendingin kan. Tapi coba listrik mati, kemudian pendingin gak berfungsi. Beberapa orang melihat saya bisa marah loh. Karena mulai keringetan dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena kekristenan kita masih didrive oleh perasaan. Nah perasaan gak apa-apa. Tapi kalau kita tidak punya pengertian dalam kehidupan Bapak Ibu, ya kita akan nggak akan kuat. Ciri orang mengerti, sekali lagi katakan mengerti. Orang mengerti cirinya apa? Selalu responnya benar. Ketika ditekan nggak ngomel, ketika keadaan tidak seperti yang diharapkan nggak marah dalam kehidupan. Ya, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kadangkala yang kita doakan belum tentu jadi kenyataan loh. Bahkan kadangkala kita minta Tuhan jawabnya T misalnya. Ya, saya nggak tahu, sementara saya lagi sharing begini, ada yang lagi berat bisnis misalnya, ada yang lagi divonis dokter bahwa sakitmu nggak sembuh misalnya, ada yang lagi punya pergumulan misalnya. Nah, saya ingin mengajak kita, percayalah, Tuhan memang punya jalan yang tak terbatas dalam hidup kita. Ya dong, coba kita lihat sama-sama, let's see Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 sampai mungkin ayat 21 saja, coba kita lihat. Yesaya pasal yang ke-43, thank you. Firman-Nya
Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi kalau begini, ada yang dulu jalannya gagal, jangan ingat-ingat itulah sudah. Ada yang kecewa, bayangan, paling gak enak kan begini. Orang mengingat terus kehidupan yang lalu. Jalan itu talking about life. Ya, the way is talking about life. Jadi jalan itu berbicara tentang kehidupan. Katakan kehidupan. Makanya Yesus berkata, I am the way. Akulah jalan memang. Itu kehidupan. Kekristenan itu kehidupan. Kekristenan itu cara hidup, bukan cara kebaktian. Maaf ya, cara kebaktian boleh bagus. Tapi cara hidupnya bagaimana? Sebab kalau cuma cara kebaktian, Pak Lukas, gak enaknya begini. Orang sadar Tuhan cuma di kebaktian, tapi di kehidupan gak sadar Tuhan. Sadar, ya di kebaktian pasti sadar Tuhan lah. Kalau enggak kebangetan. Nyanyi lagu tentang Tuhan, khotbah tentang Tuhan, pengumuman tentang Tuhan kan. Tapi kan oke. Nah itu tadi, kalau kita main perasaan terus, sadarnya Tuhan cuma di kebaktian. Bisa enggak orang bahasa roh di gereja, tapi nipu di luar? Oh bisa banget. Oh bisa dong. Bisa sudah. Ya, nah, saudara jangan curiga. Ini pendeta suka nipu nih kayaknya. Ya, terserah. Dicurigai nggak apa-apa. Saya suka dicurigai kok. Supaya hidup saya jadi kelihatan benar, Pak. Oh ya, curigai pendeta. Yang dia katakan tuh betul nggak, Bapak Ibu? Makanya saya kalau lagi sharing begini, jangan langsung ditelan-telan mentah-mentah. Coba pelajari buah hidup saya bagaimana, apa yang saya katakan berdasarkan firman nggak? Ya kan, nggak apa-apa. Pak Lukas saya nggak tahu, mau dicurigai nggak Pak? Loh, kita mau dicurigai kan kita surat terbuka kan. Orang lihat kita kan, makanya hati-hati jadi pendeta. Ya kan? Kenapa sekarang lagi rame misalnya, Pastor in Style misalnya. Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu atau tidak, Instagram misalnya ya. Ya dong, wih katanya pendeta pakai keren-keren misalnya. Ya, saya ngomong sama teman-teman saya kebanyakan, saya berkata, udahlah jangan ribut. Kalau kamu pakai saja, pakai dong. Mau pakai Richard Mille, ya jam tangan yang di atas misalnya 2 miliar, pakai saja kalau kamu punya. Tapi kalau kamu posting di Instagram, nah itu masalah. Karena kamu pasti disorot kan. Iya dong, karena begini Instagram kalau nggak hati-hati sudah jadi kuil loh. Dimana orang jadi Tuhan di situ. Loh, bisa dong, bisa. Makanya anak-anak tanya ke saya, jemaat tanya saya, kok Pak Rubin nggak ada ya di Pastor Install? Nah saya ngomong, yang mahal kaos dalam saya. Kaos dalam saya 40 juta Pak. Maksudnya gini, saya lagi ngomong sama mereka, yang mahal di saya itu yang di dalam. Loh, kalau di luar ya nggak apa-apa lah, orang ngomong biasa ya nggak apa-apa. Ya dong. Nah makanya kalau kita nggak mengerti, ributnya nggak perlu Bapak Ibu. Ya kan? Kekristenan ribut nggak perlu, saling nuding, saling kemudian ngerasain orang, saling ngegosip, buat apa? Wong sesama pendeta kok, sudahlah, sudah. Kalau punya pakai saja, tapi memang waktu kita posting, ya orang tahu ya kita disorot, wong kayak kita pendeta kok. Kok saya salah khotbah ini hari ini kayaknya ya? Enggak kan? Makanya perlu mengerti Bapak Ibu. Kalau enggak mengerti, sekali lagi begini, sorry ya, sadar Tuhan cuma di kebaktian, enggak sadar Tuhan di kehidupan. Oke. Ayat yang ke berapa tadi? 19 ya, thank you ya. Lihat, katakan lihat. Lihat itu apa? Fakta yang tidak bisa dibantah. Katakan fakta. Katakan fakta. Lihat itu fakta yang tidak bisa dibantah. Lihat hidupnya. Lihat Rubin Ong itu ganteng, itu fakta. Ketawanya menghina saya sepertinya ya. Nah, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Jadi bukan nggak ada, sekarang sedang tumbuh, sekarang sudah tumbuh. Katakan sudah Bapak Ibu. Apa itu yang sudah tumbuh? Pengertian. Makanya betul, teaching harus membuat orang di-challenge untuk dewasa. Kalau enggak, kita pikir begini Bapak Ibu, kita tepuk-tepuk tangan di sini seneng, lompat-lompat. Begitu keluar, realitanya enggak gampang. 25% orang super kaya di dunia berkata, 2020 diprediksi akan ada big crisis. Hong Kong ini enggak selesai-selesai Bapak Ibu. Indonesia digoyang terus. Ya, makanya kalau kita hanya main perasaan, bayangkan. Saya waktu terjadi peristiwa di Surabaya kan, kemudian merembet ke Papua, merembet ke beberapa demo yang ada. Saya ngomong begini, udah banyak orang terpancing karena begini, dengar berita nggak jelas, siapa yang main, buat apa kepentingan main, tujuannya untuk apa. Makanya kalau orang nggak di-drive oleh pengertian firman, Bapak Ibu,
kita gampang kalah, bayangkan. Ada gereja begini, visinya kesatuan, tapi prakteknya pecah. Jadi aplikasi kehidupannya nggak ada, karena perasaannya saja hebat, tapi kemudian praktek dalam kehidupannya nggak ada. Ada gereja misalnya, saya yakin di sini enggak lah. Ada gereja misalnya, visinya servanthood, kehambaan, tapi prakteknya tetap sombong. Kenapa bisa begitu? Aplikasi nyawanya nggak ada. Jadi kita main perasaan terus, tapi dalam pengertian kehidupan kita nggak kuat. Oh iya. Maafkan kalau saya sharing ini Bapak Ibu ya. Karena saya nggak mau jemaat kemudian kita gampang dikalahkan dalam kehidupan. Orang kalau mengerti Bapak Ibu, walaupun susah, nggak bisa disogok dalam kehidupan. Oh iya dong, orang kalau mengerti, walaupun suasananya nggak ada Tuhan, tapi sadar ada Tuhan. Suasana nggak ada Tuhan di mana? Di kantor. Suasana nggak ada Tuhan di mana? Di kafe. Suasana nggak ada Tuhan di mana? Di bioskop. Tapi sadar Tuhan. Sementara maaf, orang ada di suasana yang ada Tuhannya, tapi hidup nggak sadar ada Tuhan. Makanya agamanya apa? Agama nyanyi, agama tepuk tangan, agama hari Minggu, agama dengar khotbah. Tapi di luar sana, kita kalah. Oh iya, saya menyadari Pak, bahwa kekristenan memang cara hidup. Sekali lagi katakan cara hidup. Karena jalan itu adalah cara hidup. Bukan cara kebaktian saja. Cara kebaktian boleh bagus lah. Ya, saya lihat ini kebaktian luar biasa, semangat loh. Tadi pemimpin pujiannya, ya ampun. Itu pakai nada tinggi semua itu. Sampai saya mau ngikutin, wih. Memang usia sudah lain kita Pak ya. Dulu saya kira-kira, saya pemimpin pujian, ya 30 tahun yang lalu Pak, beberapa panggung sampai patah loh karena saya mimpin pujian. Karena panggungnya nggak bagus maksudnya kan. Lari kita kayak rusa liar loh, coba bayangkan. Ya kan, tapi waktu tadi pemimpin pujian, wah luar biasa, semangat. Makanya saya jadi tergerak untuk jadi semangat ini khotbah. Padahal pengen nyantai gara-gara pemimpin pujian tadi. Semangatnya loh, Pak Lukas semangat lagi. Ya kan? Nah, bahwa ini oke, cara kebaktian kita boleh benar kan? Oke kan, bagus lah. Tapi cara hidup bagaimana? Karena talking about way is talking about our life. Itu adalah jalan kehidupan kita. Nah, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, katakan ya. Ya itu apa? Pasti. Amin. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-20, satu ayat lagi. Oke, thank you ya yang di multimedia. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat yang ke-21, baca sama-sama. Ya jemaat GBI Caution yang diberkati. Yuk 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Yang percaya katakan. Tuhan pasti membuat jalan. Cuman begini, jalan Tuhan itu adalah jalan yang disebut dengan the highway. Jalan yang tinggi. Ya, highway itu kan, highway orang terjemahkan adalah jalan raya. Tapi Tuhan itu jalannya adalah jalan yang tinggi loh, coba bayangkan. Jalan yang susah logika kita untuk memikirkannya. Kalau saya merenung diri saya itu tidak layak untuk jadi pelayan Tuhan. Oh iya, kalau saya merenung diri saya bukan orang pinter percayalah. Saya orang bodoh. Saya orang yang tidak punya apa-apa, bayangkan. Makanya saya selalu sadar diri kan. Bahwa iya orang berkata, Pastor Rubin dipakai Tuhan. Semua kasih setia Tuhan. Gak ada yang saya banggakan, bayangkan. Oh serius. Ya. Saya dulu waktu sekolah gak pinter Bapak Ibu. Ya. Tapi kemudian ini, papa saya bangkrut kan. Saya masih ingat SMP, papa saya bankrupt, bayangkan. Saya harus kerja di pasar bertahun-tahun jadi kuli. Ngangkutin barang, bayangkan. Ya nggak apa-apa. Saya sering dipermalukan. Orang tanya sering gagal Pak Rubin. Sering banget. Saya ini sarjana kegagalan. Oh terima kasih buat ketawanya. Saya ditolak calon mertua 2 kali. Ya kan? Karena mereka ngomong begini. Ya punya mantu pendeta makan apa? Dalam hati saya ngomong, ya makan nasi Masa makan apa coba bayangkan. Ya kan? Tapi ya proses kan. Tapi saya sadar, makanya betul. Jalan Tuhan itu jalan di luar logika. Bayangkan, ada satu anak Ambon, Bapak Ibu. Dari pedalaman Ambon, maksudnya dari desa. Kerja di apa sih, kebunnya kantor Pertamina. Akhirnya diangkat pegawai rendahan sama salah satu orang yang
pemimpin yang sayang dia lah. Karena anak ini rajin. Tahu Bapak Ibu, anak ini sekarang jadi marketing buat di luar negeri loh. Coba. Ya cerita-cerita begini biasa kan Bapak Ibu ya. Tapi seperti ayat 21, coba lihat ayat 21 tadi. Bahwa semua dibentuk di jalan Tuhan untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jalan Tuhan yang terjadi pada kita supaya nama Tuhan dimasyhurkan. Orang dunia akan terkaget-kaget. Anak ini tahu Bapak Ibu. Jadi marketing untuk penjualan ke luar negeri. Karirnya naik. Nah salah satunya dia harus banyak tinggal di Rusia. Karena Pertamina punya hubungan dengan Rusia. Tahu Bapak Ibu, tidak cuman karirnya. Bayangkan, mahir pasar Rusia. Tapi yang lebih mengagetkan lagi tahu Bapak Ibu. Anak ini doakan salah satu pemimpin sinode ortodoks di Rusia. Yang punya istri sakit Pak Lukas. Didoakan sama anak ini. Saudara tahu nggak? Sembuh istrinya. Padahal gereja ortodoks kan, maksudnya begini, bukan saya ngomong gereja terpecah-pecah, enggak. Kan model-model lama begitu kan Pak. Didoakan, bayangkan. Terima roh Tuhan, bayangkan. Terus sekarang anak ini jadi pendeta, jadi begini, pelayan yang keliling seluruh Rusia untuk mendoakan, untuk khotbah di gereja-gereja ortodoks. Orang Ambon yang tadinya tukang kebun biasa. Kok nggak ada yang amin kayaknya? Kok saya maksa-maksa saudara ya? Tapi dari cerita, susah kan? Logiknya susah kan? Jalan Tuhan adalah penuh kasih yang tak terbatas. Amin. Jalan Tuhan itu jalan cinta yang tak terbatas. Yang setuju katakan amin. Orang cinta itu susah dilogikakan. Coba. Oh iya, ada orang muda cantik, pengennya cari suami yang tua. Kan itu tidak masuk akal. Ya kalau orang tua cari yang muda, berarti dia suka dan muda sih. Nah tapi begini kan aneh kan. Cinta itu nggak logik, bayangkan. Anaknya Kaisar Hirohito dari Jepang, perempuan. Sekarang rela kehilangan gelar kebangsawanannya. Dari silsilah kerajaan Jepang dia keluar. Karena nikah sama orang biasa. Apa itu namanya? Cinta. Makanya cintanya Tuhan itu sudah di luar logika manusia. Tidak bisa diprediksi dengan logika. Makanya hari ini saya beritahu, yang pintunya tertutup, gak usah putus asa. Tuhan sanggup membuka pintu baru yang lebih bagus daripada pintu kita. Oh yakinlah. Tapi tujuannya memuliakan Tuhan. Makanya kalau diberkati, jangan, ini ada penyakit namanya ludir sih. Tahu ludir? Lupa diri sama lupus, lupa usia. Jangan. Kalau saudara diberkati, tidak perlu sombong kan? Ya kan? Sebab gini, jalan Tuhan tinggi, katakan tinggi. Tapi untuk mencapai jalan Tuhan, jalannya harus turun ke bawah. Namanya the road of humility. Jalan kerendahan hati. Iya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Jangan batasi Tuhan. Tuhan punya jalan, tak bisa diprediksi. Tuhan punya jalan di luar logika manusia. Tuhan punya jalan yang aneh. Tapi begini, untuk ada di jalan Tuhan, harus turun ke bawah. Filipi 2 ayat yang kelima, let's see. Coba yang main piano boleh temenin saya enggak? Supaya saya lebih lembut lagi lah. Yang main piano boleh enggak temenin saya? Yang main piano saja, kalau boleh. Ya, masih ada ya? Belum pengangkatan begitu kan, belum ya? Enggak apa-apa Pak, kalau ada saja, kalau enggak ya enggak apa-apa. Atau Pak Lukas main piano. Kayaknya Pak Lukas tidak bisa main piano ya. Bisa Pak? Jangan ya Pak ya. Oke, ya, siapa begitu yang main piano? Enggak apa-apa supaya lebih ini saja. Saudara masih bersama saya? Ya, saya itu terakhir datang ke Goshen mungkin zaman Indonesia perang sama Belanda kali ya. So lama banget ya Pak Lukas ya, sudah lama. Terakhir saya datang di ibadah hari Jumat, I think ya, kayaknya. Itu pun sudah lama sekali ya. Nah oke. Nah Bapak Ibu begini, ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran perasaan, katakan pikiran perasaan. Pengertian itu, apa itu? Phroneo dipakai kata, phroneo. Phroneo itu begini, mentalitasnya kayak Kristus. Karena mengerti. Nah apa mentalitas Kristus? Coba kita lihat ayat 6, pengertian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7.
melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia dan seterusnya. Yang setuju katakan amin? Tahu Bapak Ibu, ini namanya apa? Yang sekolah Alkitab tahu nggak? Ini namanya teologi apa? Ayo, ada yang tahu nggak teologi apa? Loh, yang sekolah Alkitab lah, yang belajar som atau apa, masa nggak diajar? Ini namanya teologi kenosis. Kenosis itu begini, turun ke bawah. Oh thank you ya brother ya. Jangan marah sama saya dong. Sorry mengganggu waktu jadinya ya. Enggak, sebentar kita akan selesai, enggak terlalu panjang. Jadi begini Bapak Ibu, jalan Tuhan yang tinggi hanya bisa ditemui lewat jalan yang rendah. Makanya orang sombong susah ketemu jalan Tuhan. Iya dong. Tahu enggak, orang sombong itu mainnya di perasaan. Merasa lebih pinter, merasa lebih benar, merasa lebih ganteng. Udah, saya ini putuskan dalam hidup Pastor Lukas, saya putuskan ya. Saya itu enggak mau merasa benar, benar saja. Sebab kalau saya merasa benar, waktu Pak Lukas ngomong sesuatu saya remehkan. Berarti saya merasa benar. Hidup itu enggak usah merasa kaya, kaya saja. Orang kaya enggak usah merasa kaya. Loh orang kaya kok, kayak saya ini ganteng, ya enggak usah merasa ganteng. Bapak lebih ganteng dari saya. Nah maksudnya begini, coba. Orang yang udah benar saja enggak usah merasa benar. Orang kalau merasa benar, remehkan yang lain, sepelekan yang lain. Pernah lihat orang enggak? Orang lain ngomong enggak peduli. Nanti kalau sudah terluka-luka parah, baru sadar diri. Ya enggak apa-apa sih, cuman sayang saja. Karena jalan Tuhan yang tinggi hanya bisa ditemui lewat kehidupan yang di bawah, Bapak Ibu. Coba, jalan kerendahan hati. Oh iya, ciri orang rendah hati tahu Bapak Ibu, ciri orang rendah hati. Saya enggak ngomong rendah hati itu hanya low profile. Sorry ya, ada orang kelihatannya low profile tapi sombong. Oh iya, orang rendah hati bukan karena nunduk-nunduk, tertawa-tertawa. Ya boleh lah. Pernah lihat ada orang begitu, ternyata sombong juga. Makanya saya enggak setuju kalau orang ngomong begini, orang kaya itu pasti sombong. Belum tentu. Wong saya itu ketemu orang miskin sombong banget banyak. Yang ketawa mengerti apa yang saya katakan kan? Nah, orang kaya jangan berpikir orang kaya itu pasti sombong. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Orang rendah hati cirinya begini, bahwa kehendak Tuhan lebih utama daripada kehendaknya sendiri. Bahwa orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu ciri orang rendah hati. Nah jalan Tuhan itu hanya bisa ditemui dengan cara begitu. Jadi kalau kita tidak ada di situ, susah ketemu jalan Tuhan. Percaya enggak? Tuhan yang di ketinggian bisa mengangkat orang yang ada di tempat yang rendah. Hanya yang dari tempat tinggi yang mengangkat kita yang di bawah. Tapi maafkan saya, menakutkan. Hanya yang dari tempat tinggi yang bisa membanting orang turun ke bawah sampai hancur. Makanya saya sadar begini, oh iya. Jalan Tuhan itu memang luar biasa. Sudah tidak usah takut lah. Tuhan punya jalan. Tak bisa dikalahkan oleh apapun. Nah, Bapak Ibu begini. Yang kedua saya tutup. Masih ada waktu Pak Lukas ya? Masih ya? Tolong timekeeper saya dikasih tahu waktunya ya supaya saya tidak kebablasan ya. Boleh ya? Dikasih tahu lah di belakang saja. Jangan ditampilkan di depan sini Bapak Ibu ya. Di belakang layar misalnya ada dikasih tahu ya. Supaya saya tidak terlalu panjang waktunya. Oke. Nah untuk kita kemudian begini. Tahu dan ada di jalan-jalan Tuhan. Percayalah sekali lagi begini. Jalan Tuhan itu jalan yang begitu luar biasa. Jalan yang tak terkalahkan oleh apapun. Udah Bapak Ibu. Orang boleh berkata tidak mungkin. Buat Tuhan sangat mungkin. Orang berkata tertutup. Buat Tuhan bisa bukakan dengan segala cara yang luar biasa. Nah jalan Tuhan itu harus kita mengerti yang kedua. Mengertinya bagaimana? Sikap pengertian kita harus kuat. Saudara kalau ada yang lagi gagal, jangan marah. Ya, kenapa orang kecewa sih Bapak Ibu? Ya kan? Kenapa saya kecewa? Karena begini kan, kekecewaan terjadi karena apa yang saya harapkan nggak menjadi kenyataan. Padahal begini, siapa saya? Kan saya bukan Tuhan. Ya kan? Jalan saya di bawah, jalan kita kan di bawah. Coba, kita ini kan terbatas Bapak Ibu. Jalan menakutkan, jalan nggak ngerti apa-apa. Bapak Ibu sekarang ada di 4 dinding tembok ini.
Sekian ratus meter yang ada di daerah Kenjeran ini kita nggak tahu. Mungkin ada orang yang mungkin lagi mau bunuh diri, kita nggak tahu. Mungkin. Ada orang yang sekarang lagi apa kita nggak tahu. Jalan kita jalan terbatas kan. Ya Pak, kita kan jalannya kita nggak ngerti. Wong sekian puluh meter saja di balik tembok kita nggak ngerti kok. Jalan kita ini jalan terbatas. Saya itu kalau di satu kota, salah satu kesukaan saya adalah, walaupun saya sebetulnya nggak terlalu takut, nggak terlalu suka ketinggian, ya. Tapi saya pernah beberapa kali ke tempat tinggi di Australia di Perth, itu ada tempat tinggi kan, ya kan satu gedung tinggi itu seperti diwisatakan, agak lupa namanya apa. Itu kira-kira kalau nggak salah sekian ratus meter Bapak Ibu. Nah, spesial ini orang bisa jalan, 3-4 orang bisa jalan muter. Sekian ratus meter itu Bapak Ibu tahu gak? Begitu kita ada di situ, lihat di bawah itu kecil semua, bayangkan. Teman saya bayangkan, jagoan mimbar, di situ merangkak loh coba. Bahasa rohnya kenceng, tapi di situ merangkak coba bayangkan. Ketakutan, karena waktu ada di tempat tinggi begitu. Nah maksudnya begini, Bapak Ibu tahu, orang kalau ada di jalannya Tuhan, perspektif hidupnya jadi lain, gak sombong. Saya begitu lihat di bawah tahu Bapak Ibu, gak bisa bedakan. Mobil bagus dengan mobil mewah. Tidak bisa dibedakan. Yang jelas mobilnya bergerak semua. Makanya kalau kita ada di ketinggian, mau Bemo, mau Xenia, mau BMW, mau Mercy, mau Rolls Royce, mau Bentley, mau Ferrari, mau Lamborghini, mau apa saja. Ya, saya kalau nyebut napa-napa mobil itu bisa, tapi enggak punya loh Bapak Ibu. Jangan pikir, wah ini mahir ngomong mobil. Enggak. Mesti kan baca saja. Sudah tahu nggak? Kalau di bawah orang gengsi-gengsian karena begitu. Wih mobilnya keren. Tapi coba kalau lihat di atas. Semua biasa saja. Yang penting mobil bergerak. Perspektifnya lain. Nggak sombong dalam kehidupan. Makanya butuh pengertian untuk ada di jalan Tuhan. Nah orang kalau nggak mengerti. Ini prinsip kedua. Gampang kecewa. Orang kecewa kenapa? Yang diharapkan gak menjadi kenyataan. Orang kecewa kenapa? Karena begini, situasi gak bisa kita kendalikan. Sorry ya, orang kadang-kala kan suka mengendalikan orang pakai uang, pakai kekuasaan. Begitu itu sudah hilang, marah. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu semua, yuk mari mengerti. Saya tutup ya. Dengan begini Bapak Ibu, saya suka kitab Yunus. Kitab Yunus itu apa sebetulnya? Nah ini dia. Kitab Yunus itu begini, orang coba menyerang integritas Tuhan, bahwa kadang jalan Tuhan itu susah diprediksi. Niniwe itu harusnya kan dihukum ya Pak ya, Niniwe dihukum, tapi Tuhan kemudian berbalik hati pada Niniwe. Nah saya akan bacakan, mungkin agak panjang, tapi saya akan selesai dengan beberapa ayat ini ya. Coba let's see Yunus pasal 4, ayat 1 sampai ayat 11 kalau nggak salah ya. Boleh yang di multimedia tampilkan. Yunus pasal 4. Pak Lukas 5-10 menit lagi masih bisa ya Pak ya? Oke ya. Saya akan selesaikan dengan beberapa hal ini. Saudara masih bersama saya Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu udah jangan marah, jangan kecewa. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu. Yunus itu orang yang tertawan dengan doktrinnya, pengertiannya. Bahwa begini, yang salah harus dihukum. Tapi ternyata waktu Niniwe berubah, Tuhan kemudian berbelas kasihan pada Niniwe. Ya kan? Tuhan berdamai dengan Niniwe. Dan saya beritahu buat Bapak Ibu semua, jalan Tuhan itu suka berdamai dengan siapapun. Makanya betul, pendamaian diberikan buat kita. Amin. Saya harap saudara keluar dari tempat ini, jadilah orang-orang yang mendamaikan bangsa, sejahterakan bangsa. Indonesia ini kalau nggak diperdamaikan, ngeri Bapak Ibu. Saya tahu kok, rencana Tuhan pada Indonesia pasti digenapi. Dan rencana Tuhan pada Indonesia lewat gereja. Bayangkan, kampanye terakhirnya Pak Jokowi, saya ikut di Stadion Utama Senayan. Saya turun berjam-jam di sana. Ratusan ribu orang. Om-om, tante-tante bayangkan. Pada di tengah-tengah lapangan. Bawa kantong kresek isinya makanan. Saya dengan tim kemudian pungutin sampah. Untuk kemudian lakukan sesuatu lah. Tapi bersih, bayangkan, bersih. Tapi waktu Pak Jokowi dipanggil oleh kakak Sleng, bayangkan. Maju lari, beliau lari. Saya menangis. Tuhan ngomong begini sama saya, di hati saya. Let's see hambaku. Indonesia itu butuh harapan. Ini rakyat datang untuk harapan.
Dan saya beritahu, dia berkata begini sama saya, kuat sekali. Saya menangis Pak di rumput. Saya tertunduk menangis. Anak-anak sampai liatin saya nggak berani ganggu. Kalau saya lagi diam saya menangis, dia tahu. Kak Rubin lagi bicara sesuatu atau Tuhan lagi bicara sesuatu sama Kak Rubin. Sudah tahu, Tuhan ngomong begini, jangan taruh harapan itu hanya pada satu orang. Tapi gereja harus memberi harapan. Gereja harus mendamaikan. Gereja harus menyejahterakan. Karena begini, pendamaian, kesejahteraan Tuhan taruh pada gereja. Nah, oke. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, ayat berikutnya, dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan pelimpah, kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka, yang hendak didatangkannya. Ayat yang berikutnya, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Tetapi firman Tuhan, nah ini juga saya suka kata ini, layakkah engkau marah? Rubin, layakkah kamu marah kalau aku mengampuni orang berdosa? Kenapa Yunus marah? Karena dia malu, sudah berkhotbah, sudah sampaikan bahwa 40 hari Niniwe akan dihukum, tapi nggak jadi. Tuhan ngomong, layakkah engkau marah? Kalau jalanku tiba-tiba nggak sesuai yang kamu harapkan. Makanya sekali lagi, kitab Yunus itu adalah begini. Yunus tertawan pada doktrinnya. Bahwa orang berdosa harus hancur. Tapi begitu orang berdosa bertobat, Tuhan penuh kasih sayang. Oke, ayat berikutnya. Coba kita lihat. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok. Ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Ayat yang kelima. Lalu atas penentuan Tuhan, percayalah semua kendali kehidupan ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu tidak usah takut. Tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui segala melampaui kepala Yunus untuk menaungi agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena apa? Sorry ya, cuman kan ini semua di luar. Ada orang terhibur mobil baru, ada orang terhibur pelayanan baru, ada orang terhibur gadget baru. Begitu itu diambil, bisa marah. Karena tidak memahami jalan Tuhan. Ya Pak, bisa. Pak Rubin jangan ngomong begitu. Oh, berapa banyak pendeta, pelayanan dibatalkan saja bisa marah. Kalau saya enggak. Oh ya, saya tuh kadang-kala hari Minggu kalau pelayanan dibatalkan, malah seperti freedom loh. Karena saya bisa jalan-jalan sama keluarga. Oh, kadang-kala saya sampai berkata, Tuhan kalau saya sudah terjebak pada jadwal, tolong keluarkan, batalkan semua. Ini doa pendeta loh, yang saya mau jujur di hadapan Tuhan. Pelayanan bukan mainan saya Bapak Ibu. Enggak. Pak Rubin jangan khotbah terlalu keras-keras lah, nanti nggak dipanggil lagi. Ya nggak apa-apa, kan saya bukan cowok panggilan. Nggak, sesuai prinsip kan Bapak Ibu. Makanya saya nggak mau jadi pelayan manusia, saya pelayan Tuhan. Sorry ya, orang kalau sudah nyenengin orang, itu bukan pelayan Tuhan. Dia pelayan manusia. Saya pelayan Tuhan. Saya pelayan Tuhan. Saya pelayan Tuhan. Saya tidak hidup bergantung dari orang. Saya tidak kemudian deketin orang kaya dan jilat dan kemudian berkata supaya dapat sesuatu. Enggak. Saya kemudian tidak akan sepelekan orang miskin dan remehkan dia. Enggak. Saya tidak mau hiburan dari luar. Saya tahu jalan Tuhan ada di dalam saya. Oh ya. Saudara, yuk, tidak usah berharap sama orang. Tuhan berdaulat atas Nah, ayat 7, coba. Udah, sebentar selesai. Keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Coba lihat ayat 8, marah lagi. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, atas penentuan siapa? Bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Pertanyaan saya, apakah matahari diberikan untuk menyakiti orang? Enggak, matahari diberikan supaya orang sehat. Karena kandungan sinar matahari itu kalsium. Tapi orang kalau kecewa, apa-apa jadi menyakiti. Ada yang pelayanannya sekarang merasa tersakiti. Ada orang pecah di pelayanan menyakiti dia.
bisa begitu? Karena sikap hatinya salah. Lalu rebahlah ia lesu, berharap supaya ia mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Next, ayat berikutnya. Saya akan selesai. Tetapi berfirman Allah kepada Yunus, layakkan kau marah karena ponjara itu. Jawabnya, selayaklahkah aku marah sampai mati? Ayat 10, bayangkan, perbantahan. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada ponjara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak bercerai payah, dan engkau tidak menumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, binasa dalam satu malam pula. Ini dia hati Tuhan. Coba, bagaimana tidak aku sayang pada Nineve, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan banyak ternaknya. Tutup, selesai. Saya suka kitab Yunus. Kitab Yunus itu ditutup dengan pertanyaan, layakkah engkau marah? Karena aku punya jalan yang tidak seperti engkau harapkan. Jadi hari ini, kalau doa belum dijawab, tetap mengucap syukur. Kalau hari ini kondisi masih tetap susah, tetaplah memberi. Sebab jalan Tuhan, jalan yang tak terbatas, jalan yang pasti terjadi. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, sembah dia. Ya, mari angkat kedua tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. I want pray for you all. Jangan ada yang putus asa, jangan ada yang khawatir, jangan ada yang putus pengharapan. Percayalah, Tuhan jalan-jalannya tak terbatas. Tuhan jalan-jalannya pasti terjadi buat orang-orang yang mau ada di jalan bawah kerendahan hati. Tuhan mencintai umatnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Hamba berdoa Tuhan supaya firman ini termeterai di hati kami, memerdekakan setiap kami. Yang lemah berkata aku kuat, yang tak berdaya berkata aku ini pahlawan, yang miskin berkata aku diberkati. Sebab jalan Tuhan terjadi pada kami. Dalam nama Yesus.